Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahsan Amalia Putri. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang apa itu Islam inklusif dan kenapa Islam inklusif itu harus dibahas dalam video kali ini. Sebenarnya, apa sih Islam inklusif itu? Seperti yang kita tahu, salah satu arti dari kata Islam itu sendiri adalah sebuah kedamaian dan keamanan. Kemudian, inklusivisme itu sendiri merupakan suatu paham yang menganggap bahwa kebenaran tidak hanya pada kelompoknya sendiri, melainkan juga ada kelompok lain. Di sini termasuk komunitas beragama. Sesuai dengan permasalahan yang telah saya paparkan di awal tadi, di sini saya akan sedikit memberikan bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut. Dan di sini saya akan menghubungi secara langsung teman saya, yakni Calvin Dimas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja ya. Ya, siap. Jadi akhir-akhir ini kan tidak sedikit ya masyarakat yang mempersalahkan tentang perbedaan dalam ajaran-ajaran beragama. Nah, menurut Mas Calvin sendiri itu bagaimana pendapat Anda mengenai itu? Bagaimana sih cara kita menyikapi toleransi dalam beragama sendiri? Sebenarnya sih perbedaan agama-agama ini hanya terletak pada aspek syariat. Nah, akan tetapi secara hakikatnya semuanya yang bertemu pada satu titik kesatuan kebenaran tunggal yang mana dalam bahasa Islam disebut ngatau. Jadi yang menjadi faktor faktor dalam toleransi itu sendiri, yang pertama adalah kesadaran dalam beragama. Jadi ya mungkin mayoritas di Indonesia itu 95% kan kita agamanya agama Islam. Ya kan, tetapi 5%-nya itu kan dari agama kayak Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Ya setidaknya kita sebagai agama Islam, agama yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Jadi ya kita harus menghargai gitu satu sama. Jangan sampai ada kayak tidak saling menghormati ya, kayak saling mengejek agama mana itu menurut saya menimbulkan menimbulkan ruang-ruang yang berbeda gitu. Ya, menimbulkan celah-celah ya. Contoh kemarin kan ada kayak teroris yang ada di Makassar itu kan, ada ledakannya itu, artinya kan ada gesekan antara agama-agama. Tapi di sini aslinya tidak bisa menyalahkan agama gitu. Cuma aku ambil sedikit aja dari teroris itu. Jadi teroris itu kayak itu merupakan suatu oknum, bukan dari kelompok agama itu sendiri, tapi kelompok dan oknum, bukan dari agama. Jadi nggak bisa ya orang ketika teroris itu langsung dibilang ini dari agama Islam, nggak bisa. Harus diselidikin. Yang kedua, faktor menjadi pendorong toleransi itu sering ikut mengikuti kegiatan sosial. Dengan kegiatan sosial kita diajarkan saling tolong-menolong. Kemudian yang ketiga, ada kebijakan peraturan yang dibuat pemerintah. Jadi ada kebijakan pemerintah yang di sila ketiga Pancasila, Mbak masih tahu kan ada persatuan Indonesia. Jadi tidak hanya karena agama saja, tapi pemerintah juga memfasilitasi peraturan yang mendorong kerukunan umat beragama. Jadi di sini lagi-lagi pemerintah ya harus mengambil dan harus membuat peraturan. Ikut andil lah, maksudnya ikut andil dalam mendorong kerukunan umat beragama. Ya, jadi sebenarnya Indonesia itu adalah rumah kita bersama gitu ya, rumah di mana setiap agama dan keyakinan bisa hidup secara damai dan harmonis. Begitu ya Mas ya. Baik, terima kasih atas waktunya.
Sekian, sama-sama Mbak. sekian terima kasih. Assalamualaikum.